Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata material. Hukum acara perdata juga diartikan sebagai peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Menurut Wiryono, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata mengatur tentang cara mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa, dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan putusannya. Sumber hukum formil dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis yang meliputi HIR, RBG, KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Advokat. Kedua, sumber hukum tidak tertulis meliputi jurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan. Hukum acara perdata bertujuan memberi perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri, sehingga terjadi tertib hukum. Hukum acara perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang. Hukum acara perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut bermakna bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan, maka ketentuannya tidak dapat dilanggar, melainkan harus ditaati oleh para pihak. Hukum acara perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan, maka ketentuannya tidak dapat dilanggar, melainkan harus ditaati oleh para pihak. Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik, karena hukum acara perdata termasuk hukum privat.
tetapi sifat memaksa dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilan. Hukum acara perdata berfungsi untuk mempertahankan hukum perdata material. Sifat hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di dalam hukum material agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Perbedaannya yaitu, peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama, yakni adil, yang memiliki pengertian yaitu proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan, dan berdasar hukum yang berlaku. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat lembaga peradilan tersebut di bawah Mahkamah Agung, baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non-teknis yudisialnya. Tingkatan peradilan, lingkungan peradilan. 1. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian peradilan agama yang meliputi pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ketiga, peradilan militer yang meliputi Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keempat, pengadilan militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang tertuduhnya anggota TNI. Pengadilan agama kewenangannya mengadili perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum Islam. Pengadilan administrasi adalah perkara yang tergugatnya pemerintah dan penggugatnya perorangan. Pemerintah itu digugat atas alasan kesalahan dalam menjalankan administrasi. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang wewenang mengadili semua perkara perdata maupun pidana. Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang juga merupakan pengadilan tingkat kedua. Dinamakan pengadilan tingkat kedua karena cara memeriksanya sama seperti pemeriksaan di tingkat pengadilan pertama. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat terakhir dan bukan pengadilan tingkat ketiga. Mahkamah Agung memeriksa perkara yang dimintakan kasasi. Karena tidak puas dengan putusan banding dari pengadilan tinggi, pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja. Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ialah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Misalnya, pengadilan negeri pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan dan bukan pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan. Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim, di antaranya menjabat sebagai ketua pengadilan dan wakil ketua. Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara persidangan. Perkara di persidangan, ada panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha, dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan karyawan lainnya.
Tugas panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua sidang pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan. Panitera harus membuat berita acara, sidang pemeriksaan dan menandatanganinya bersama-sama dengan ketua sidang. Karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang pemeriksaan perkara, di dalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh panitera pengganti. Selain hakim dan panitera, masih ada yang dinamakan jurusita dan jurusita pengganti. Tugas dari jurusita adalah melaksanakan perintah dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman, teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan resmi kepada para tergugat dan penggugat dalam perkara perdata dan para saksi serta melakukan penyitaan atas perintah hakim. Secara sederhana, hukum publik adalah hukum yang mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia terkait kepentingan perorangan. Ahli hukum memiliki definisi tersendiri terkait hal ini. Menurut Kansil dalam pengantar ilmu hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warganya. Kemudian, Kansil mendefinisikan hukum privat sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Ahmad Sanusi mendefinisikan hukum privat sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur atau melindungi kepentingan negara sebagai penguasa. Hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan warganya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana cara negara melaksanakan tugasnya. Jadi, merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Berbeda dengan hukum publik, hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat.
Bidang hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing individu. Secara garis besar, perbedaannya pada kepentingan yang diatur. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, contohnya hukum pidana. Sementara itu hukum privat mengatur relasi sesama manusia atau perorangan. Pada hukum privat, terjadinya perselisihan hak untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya ditentukan para pihak itu sendiri. Bahkan dalam hukum privat, para pihak dapat memilih penyelesaian perselisihan melalui institusi mana, apakah lewat pengadilan, mediasi, atau arbitrase. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara, serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara negara dengan bagian-bagian negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat perlengkapan negara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur cara mengajukan perkara ke pengadilan. Hukum yang termasuk hukum privat meliputi hukum perdata tentang pribadi, hukum perdata tentang harta kekayaan, hukum perdata tentang perikatan, hukum keluarga dan hukum waris, dan hukum dagang.